KKN itu tidak ada kaitannya dengan kita ke gereja, kita ke masjid, nurani, akhlak itu tidak ada. Di mana tempat korupsi itu, manakala sistem kenegaraan memungkinkan orang korupsi. Nah, ada dua masalah besar untuk korupsi ini bisa dieliminasi. Yang pertama adalah pisahkan jabatan politik dan jabatan karir. Ketika Orde Baru, seseorang lulusan USU sini, katakanlah 30 tahun kerja, berkesempatan untuk jadi direktur atau dirjen atau sekjen. Dulu diambil oleh namanya dwifungsi. Para jenderal, jadi dirjen, jadi sekjen, jadi direktur. Hari ini diambil oleh partai atau elit. Nah, kalau keadaannya seperti ini, yang pertama akan ada jual beli. Minimal upeti. Yang kedua, persoalan yang mendasar adalah loyalitas si pegawai ini akhirnya tidak hanya kepada negara, tetapi kepada orang yang mengangkat menjadi dirinya orang mulia, tanda petik. Betul. Nah, yang ketiga, di dalam birokrat tidak terjadi merit system. Karena apa? Karena merit system itu hanya terjadi manakala ada kepastian karir. Yang terjadi malah berlomba nyari cantelan. Itu yang jadi soal. Yang kedua, agar tidak terjadi korupsi, maka harus ada Act to Know, undang-undang kebebasan untuk memperoleh informasi apa yang dikerjakan oleh negara. Sehingga nantinya tidak terjadi sebuah tender itu seperti selama ini, tender-tenderan. Oh, belum tender sudah tahu siapa yang menang kok. Ini jujur aja lah, saya orang dalam, kan itu. Ujung daripada penegakan hukum adalah Mahkamah Agung. Ketika Hakim Agung itu dipilih oleh DPR, cobalah siapapun yang jadi Hakim Agung ya, si A ini ya, kemudian dipilih oleh si B, oleh anggota DPR. Ketika si B minta tolong, saudaranya kayak tetangganya. Karena di pengadilan negeri menang, dibanding kalah, maju kasasi ke Mahkamah Agung, lo kan manusiawi dong. Kalau dirinya pernah ditolong sehingga menjadi Hakim Agung, kali ini membantu yang menolong. Nah, ini mengkhianati kebenaran, peradaban manusia ini. Sampai munculnya trias politika, itu sudah miliatan orang bunuh-bunuhan. Tapi oleh kita ditiadakan seolah-olah itu bukan sesuatu. Budaya kita itu bukan budaya demokrasi, tapi budaya kerajaan. Raja adalah simbol, yang main adalah operator. Waktu Pak Harto, operatornya Putin. Waktu Mbak Mega, operatornya adalah Mas Taufik Kemas. Hari ini operator itu adalah Yusuf Kala. Persoalannya kemudian, ini lain partai. Jadi yang satu ke kanan, satu ke kiri. Salahnya siapa? Ini salahnya sistem. Itu. Jadi bagaimanapun juga akan terbelenggu oleh ini. Apalagi ada ikatan-ikatan sebelum jadi presiden. Kepada siapapun yang ingin mencalonkan jadi presiden, karena sudah tahu bahwa negara terpuruk, maka sebelum mencalonkan harus menyiapkan dulu solusi apa yang akan digunakan untuk menghentikan keterpurukan. Dan itu haruslah tertulis sehingga nantinya menteri bisa menjabarkan sesuai bidangnya masing-masing dan rakyat punya rujukan untuk menagih kalau presiden ingkar janji. Kalau dalam bahasa yang sederhana adalah Indonesia Corporate Restructuring. Artinya negara ini harus ditata kembali agar siap untuk menghadapi globalisasi. Karena mengelola negara itu sesungguhnya tidak sulit-sulit amat ketika tahu caranya. Karenanya maka yang terpenting adalah bagaimana ke depan ini kita mencari pemimpin yang satu, punya solusi untuk menghentikan keterpurukan. Yang kedua, punya paradigma baru untuk mengubah sistem kenegaraan. Yang ketiga adalah yang berani, termasuk berani menyiapkan satu peluru untuk menembak kepalanya sendiri kalau ia korupsi.
tanggal 18 Agustus 45, Bung Karno berpesan, kalau boleh saya mengistilahkan, kata Bung Karno, Undang-Undang Dasar ini adalah Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar sementara. Nanti kalau negara sudah dalam keadaan tentram, kita akan panggil lagi anggota MPR untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Masa ini sudah terlalu lama dibangun dengan intrik, dengan fitnah, dengan kebohongan. Harga dinaikkan, bilangnya harga disesuaikan. Busung lapar, bilangnya kurang gizi. Abri menunggal dengan rakyat, beda pendapat, paling tidak dipanggil. Terkadang ada yang ngiler beberapa hari dan ada juga yang hilang. Menjadi wajar kalau kemudian belakangan rakyat itu tidak percaya sama omongannya pejabat. Menjadi wajar kemudian menjadi pesimis. Karenanya saudara-saudara, maka ke depan itu jangan melihat orangnya, tetapi mari kita lihat bagaimana ke depan bangsa ini mempunyai platform, mempunyai rancang bangun. Republik ini mau dibawa kemana? Salah satu kesalahan yang paling mendasar, dan ini bukan salahnya Mas Amin, ini adalah kecelakaan sejarah. Reformasi 98 tanpa platform. Karenanya maka ketika bicara amandemen Undang-Undang Dasar, yang diubah bukan paradigmanya. Lihat saja. Waktu Orde Baru, pemilu memilih partai, artinya legitimasinya datangnya dari DPR. 2004 pemilu milih langsung. Loh, kok kemudian presiden mau menyusun kabinet kok harus berkoalisi? Karena sistem kenegaraannya, legitimasi pemerintah masih dari DPR. Buktinya presiden bisa dicopot. Loh, rakyat milihnya untuk 5 tahun kok bisa dicopot di tengah jalan? Itu riwayat dari mana? Ini yang harus kita perbaiki dulu. Contoh lagi, bagaimana mungkin tidak berkoalisi dengan partai lain ketika ada impeach politik? Kecuali yang dipilih partai, itu lain, itu parlementer. Buku ini saya tujukan kepada siapapun yang ingin jadi calon presiden. Ini adalah platform, ini adalah rancang bangun Indonesia ke depan harus dibawa seperti apa. Menjadi penting calon presiden ke depan menuangkan gagasannya dalam bentuk tertulis. Mengapa? Ia bukan pengangguran yang mencari kerja. Artinya ia yang punya konsep untuk membangun peradaban baru. Tuliskan konsepnya itu. Ini menjadi penting agar nanti diukur oleh masyarakat terdidik, termasuk LSM. Maka ke depan, di samping konsep tertulis ini, mari saya ajak segenap masyarakat, khususnya Surabaya dan Jawa Timur umumnya, kita rame-rame usung kontrak sosial. Permintaan kepada calon presiden yang kuantitatif, yang nyata-nyata saja. Contohnya, beras 2.500, petani dilindungi 1.000, minyak goreng 4.000, apalagi pendidikan gratis. Thailand saja bisa, kenapa kita nggak bisa? Cina aja bisa, kenapa nggak bisa? Kesehatan ditanggung negara. Nanti kalau calon presiden tidak bisa menjawab, mari rame-rame kita beri bantuan. Saya sudah punya konsepnya, sebagian sudah ada di buku saya. Kepala negara itu mutlak hak Ken Bunoro, aja. Ken Bunoro itu berbuat tidak bisa disalahkan. Artinya ada masalah musibah yang menimpa wilayah luas, maka kepala negara bisa mengerahkan termasuk kekayaan rakyat untuk kemanusiaan. Yang kedua, kalau diserang negara lain terjadi oleh tetangga namanya, maka kepala negara punya hak dan dinorong. Kalau di Indonesia hari ini tidak ada kepala negara, adanya kepala pemerintahan negara. Yang namanya Pak Harto ketika memindah kekuasaan dari Pak Karno, tadi juga rencana tadi
SIM dengan asing, tambah-tambah diberikan, kemudian dia dapat uang banyak. Ketika dapat uang banyak, data paling mudah mengontrol pakai apa? Pakai elektronik. Maka ada konglomerat Cina, ada konglomerat di bumi yang sekarang berkuasa masih mereka juga. Kemudian untuk operasionalnya di backup oleh tentara, jenderal-jenderal. Nah, kalau kita mau merubah sistem ini seperti Malaysia, seperti Thailand, seperti negara-negara yang lain, ini harus dihadapi dulu orang-orang ini. Contohnya BPN. BPN kita mau didemo berapa kali sehari, percuma. Kenapa? Pak Petiandi yang sudah membangun hubungan, kalau seharusnya untuk sekian betul, 100% betul yang ditulis dari Petiandi. Tetapi masalahnya bukan di situ. Bagaimana teorinya Pak Pet ini bisa diterapkan? Ketika yang namanya barang produksi minyak kita yang bagus diekspor ada BPN-nya. Kemudian kita impor minyak yang jelek yang untuk konsumsi dalam negeri ada BG-nya. BG ini nggak mau kerjasama, nggak mau dirugikan, nggak mau untungnya dikurangi. Ini dulu alat-alat yang dibantu untuk dana non-budgeter yang dikontrol oleh Pak Harto dipakai untuk yayasan-yayasan. Nah sekarang ini Pak Harto yang nggak ada, ini dipakai layanan oleh sampai dan oleh elit. Nah ini harus dihadapi supaya yang punya kakak itu hitungannya sekian-sekian menguntungkan itu bisa diterapkan. Makanya saya membangun buku ini, saya tantang dulu ini, dan kalau lain saya bikin buku ini dengan saya dunia dan hal lain juga banyak. Jadi saya tantang dulu. Saya ceritakan, kalau kita mau seperti Thailand, kita seperti Malaysia, konsekuensinya ini semua ditata dulu. Kalau mentertibkan jenderal tidak pakai jenderal, bagaimana? Sehingga dalam pakai kambing mati, kan gitu. Ini jadi saya tantang dulu waktu itu Pak Saleh. Mas, ini konsekuensinya berat, karena ini harus dikombak-kombak, harus dihadapi ekspresi ini. Nah, berarti enggak? Nah, yang saya suka ini jawabannya. Dia bilang, loh, zaman Orde Baru, Pak Harto itu kurang kuasa apa? Pak Harto punya militer, punya BNN, punya konglomerat, punya intelijen, punya birokrasi, punya kontrak-kontrak asing. Itu ada sampai berani kok protes. Sekarang mau takut sama siapa? Presiden dan Bapak Setelah, khusus Inggris sama-sama, tapi materialnya yang kedua, Kapolri teman-teman, kok takut sama siapa? Nah, saya pikir benar juga ini. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Wakil rakyat bukan paduan suara, hanya tahu nyanyian lagu sendu. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang. Yeah.